Baik, tes. Suara saya bisa didengar? Suara Ibu? Bisa, Dengar, Bu. Ibu. Bu. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 19.30 di laptop saya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesuai rencana, malam ini kita akan masuk ke sesi kedua. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum masuk di sesi pertama bisa segera menyusul. Ini kami sudah minta bantuan dari pembimbing pendamping untuk menyampaikan. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, jadi kalau Anda sudah mendaftar atau dalam hal ini sudah tekan kontrak untuk menjalankan KKN pada semester ini, maka mau tidak mau Anda harus update informasi ya. Pertama dari web KKN, yang kedua bisa dari medsos, baik IG maupun Twitter ya, silahkan di follow sehingga sewaktu-waktu ada pengumuman Anda bisa segera mengikuti. Gitu ya teman-teman mahasiswa. Mohon perhatiannya karena kami tidak memungkinkan untuk memberikan satu persatu gitu. Jadi pengumumannya secara official itu di web, bisa juga diikuti di IG ataupun Twitter yang ada, gitu ya. Baik, mari kita mulai pembekalan di sesi kedua ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sesi kedua ini Ibu akan lebih memberikan administrasi apa saja yang harus Anda lakukan atau Anda buat selama KKN. Nah, sepanjang ini karena agar jaringan lebih stabil, Ibu izin untuk mematikan atau tidak on cam-nya. Oke, Ibu izin share screen. Baik, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Ya, jadi Anda ini akan tergabung menjadi tim, sebetulnya awalnya tim PHP 2D ya, yang salah satunya direkognisi di KKN. Nah, kemarin dengan beberapa kesepakatan, akhirnya tim inti itu ditambah dengan beberapa mahasiswa baru, agar tiap tim atau tiap program PHP 2D itu memenuhi kriteria KKN UAD yaitu 3 unit gitu ya. Mudah-mudahan setelah pembekalan kita akan segera koordinasi antara tim pendamping dengan DPL dan tim total ya atau keseluruhan baik tim inti maupun tim tambahan untuk segera bisa melaksanakan program PHP 2D terutama adalah yang di rekognisi KKN. Untuk yang lain-lain mungkin Anda bisa berkoordinasi dengan tim pendamping. Baik. Jadi Ibu diamanahi untuk menyampaikan 4 form yang itu akan Anda buat selama Anda melaksanakan KKN. Nah, untuk konsepnya tadi sudah dijelaskan Pak Benny harus berapa menit dan lain sebagainya, sepertinya sudah disampaikan. Nah, Ibu akan memperjelas kembali atau mendetailkan ya. Jadi ada 4 form yang harus Anda siapkan. Yang pertama form 1 itu adalah form perencanaan program. Yang kedua itu buku harian atau logbook. Form 3 itu matriks dan yang form 4 adalah rekapitulasi pelaksanaan program. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama sekedar mengingatkan kembali yang tadi sudah disampaikan Pak Benny bahwa meski ini diawali dengan program PHP 2D tapi karena akan direkognisi dengan KKN atau ya dengan KKN, maka harus mengikuti aturan main di KKN. Dalam hal ini nanti tidak hanya program PHP 2D saja yang akan dilaksanakan, tapi ada tambahannya ya. Jadi untuk KKN UAD itu kan dibebani 4 SKS. Saya yakin tadi sudah disampaikan oleh Pak Benny dan akhirnya ada hitung-hitungan tadi ya 8.160 menit kalau nggak salah, sehingga kami bulatkan menjadi 8.200. Nah, 8.200 itu untuk KKN yang biasa, reguler maupun alternatif, itu terdiri dari tadi juga saya yakin sudah dijelaskan bidang keilmuan, keagamaan, seni olahraga dan tematik ya. Nah, untuk lokasinya
Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Beni, maka yang tematik ini yang nanti menjadi fokus Anda terutama ya. Jadi nanti program PHP 2D yang sudah Anda susun, masukkanlah ke sini. Bagaimana caranya itu program PHP 2D Anda selama kurang lebih 4 bulan, itu harus memenuhi ini. Kalau memang berlebih, nggak masalah, tapi kalau kurang silahkan dipenuhi setara dengan 6.000 menit ya, nanti Ibu detailkan. Nah, selain itu Anda harus menambah lagi agar PHP 2D Anda ini diakui juga sebagai KKN. Jadi sekali lagi untuk program PHP 2D Anda itu masuk di sini ya, di tematiknya. Nanti kita masukkan ke form 1, nanti Ibu contohkan salah satunya. Nah, program tambahan Anda yang itu bisa Anda lakukan juga di wilayah yang memang tadi dipakai untuk program PHP 2D, yaitu keilmuan, keagamaan, seni, dan olahraga. Jadi tambahannya adalah ini. Apa itu program keilmuan? Itu adalah program yang terkait prodi Anda masing-masing. Nah, nampaknya karena ini memang programnya sudah disetting di prodi, maka akan masih sangat terkait dengan ini. Nah, tentunya agar tidak overlap, pilihlah program keilmuan yang tidak overlap dengan tematik, gitu ya. Jadi seperti yang timnya Bu Ginanjar itu kan mengambil nguri-nguri obat herbal ya gitu ya. Nah, silahkan buat program keilmuan kefarmasian yang lain, yang kebetulan saya lihat yang farmasi karena Ibu juga farmasi. Nah, silahkan cari program yang lain yang di luar ini untuk keilmuannya. Nah, karena yang dalam satu tempat itu cukup banyak farmasinya, silahkan untuk berbagi diri agar tidak overlap dengan teman-teman yang lain karena prodinya yang sama cukup banyak, gitu ya. Jadi misalkan nih satu ambil terkait stabilitas obat, yang lain ambil kosmetik, nggak masalah. Lingkup farmasi itu sangat luas. Begitu juga dari teman-teman yang lain, ya. Jadi kalau program PHP 2D-nya sudah masuk ke 6.000 menit, maka untuk keilmuannya yang sesuai dengan prodi Anda tentu agak sama-sama dikit, tapi ya harus diyakinkan tidak overlap. Nah, buatlah sekitar 600 menit. Ya. Kemudian yang keagamaan 1.000 menit, yang berikutnya adalah 600 menit untuk seni dan olahraga. Ya. Nah, ini aturan secara umum sih. Mudah-mudahan nanti bisa menyesuaikan ya karena ini kondisinya pandemi. Kalau aturan secara umum untuk KKN reguler maupun alternatif yang dalam kondisi pandemi memang ada beberapa kesepakatan. Nah, itu juga tergantung lokasi. Ya, nanti mungkin bisa didiskusikan di masing-masing lokasi mungkin akan berbeda sehingga ada beberapa kesepakatan di sana sini nanti dari tim pendamping atau dosen pendamping akan berdiskusi dengan DPL terutama kalau yang berbeda. Nah, kalau yang sama artinya DPL dan dosen pendampingnya sama, saya yakin beliau-beliau sudah sangat tahu ya, maksudnya harus bagaimana untuk program-program yang Anda akan lakukan, apakah daring, apakah luring gitu ya, atau kombinasi itu fleksibel gitu ya. Baik, kita masuk ke pembuatan form 1 ya. Form 1 keilmuan. Tapi sepertinya lebih enak kita bahas dulu form 1 yang bersama. Karena yang bersama tadi adalah yang mengkonvert ya, memindahkan program PHP 2D Anda ke form 1 tapi yang bidang tematik ya, karena ada 4 bidang. Kebetulan ya seperti ini ya formatnya, bentuk tabel, tolong dibuatkan tabel. Nanti Ibu bahas di Word aja yang kebetulan Ibu ambil dari timnya Bu Ginanjar ya, nanti bisa dilihat. Ya, jadi untuk form 1 bidang tematik, sekali lagi ada 6.000 menit. Nah, ini ada beberapa kolom, ada kolom A, kolom nomor, kemudian berikutnya program dan kegiatan,
kemudian JKIM, kemudian peran mahasiswa yang bersangkutan, dan rencana tanggal. Nah, Ibu bahas nomor saya kira nggak masalah. Nah, untuk yang kolom berikutnya, ini ada yang Ibu biru sama yang putih. Bedanya apa? Yang biru ini adalah program, kita sebut sebagai program. Nah, untuk program, tolong dimulai dengan P. Ya, tentu untuk membedakan dengan kegiatan yang di bawahnya, itu adalah dimulai dengan me. Ya, jadi ini adalah sebuah kata benda, kalau yang kegiatan adalah sebuah kata aktif atau kerja. Ya, jadi penyelenggaraan bla 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 gitu ya. Kemudian diikuti dengan kegiatan. Apa bedanya kegiatan dengan program? Program ini semacam kumpulan dari beberapa kegiatan yang satu tema, satu core gitu ya, satu tahapan. Ya, jadi saya kira di semua program PHP 2D itu ada tahapan program. Nah, rincian atau detail dari tahapan program itu kita sebut sebagai kegiatan. Nah, perbedaannya sekali lagi kalau program itu diawali kegiatan diawali me, dan kalimatnya lebih lengkap ya. Ini kebetulan nanti Ibu contohkan yang lebih lengkap. Ya, selain kata kerja aktif, nanti diikuti dengan masyarakat sasaran dan diikuti dengan lokasi. Jadi lokasi Anda di mana. Nah, seperti di nomor 6 ini dituliskan lengkap ya. Jadi untuk siapa, di mana, nah secara apa, daring atau luring, karena ini kebetulan di masa pandemi. Baik, kolom berikutnya adalah JKEM. Apa itu JKEM? Jam kerja efektif minimum. Ya, meskipun jam, tapi nanti satuannya di sini memang kita buat menit ya, biar agak lebih mudah menghitungnya, karena kita SKS itu 1 SKS untuk praktek itu kan 170 menit gitu ya. Jadi kalau pakai jam agak bingung, maka kita pakai satuan menit, meski di sini dikatakan jam kerja efektif minimum. Ya. Karena ini memang istilah dari apa ya dulu baku di saat kita menyebut atau terkait dengan KKN. Nah, di sini silahkan dihitung menitnya berapa untuk program-program masing-masing ini. Ya, sebagai gambaran, kalau penyuluhan memang sekitar 100 ya, kecuali penyuluhannya ada beberapa materi gitu ya. Nah, 2 kali itu menunjukkan dilakukan atau dilaksanakan 2 kali. Maka kalau 2 kali, tanggalnya juga nanti akan ada 2. Nah, di program atau form 1 bidang tematik ada yang berbeda dengan form 1 yang bidang lain. Karena di sini bersama, maka di sini ada kolom peran mahasiswa yang bersangkutan. Maksudnya adalah karena ini program bersama dilaksanakan oleh semuanya, maka meskipun bareng-bareng, tapi job desk-nya itu harus jelas. Ya, jadi kalau memang nanti secara teknis itu dibagi per padukuhan misal ya, sekali lagi untuk teknisnya memang meski tadi per unitnya itu ada 9, tapi disepakati di task force KKN maupun dengan tim itu secara teknis nanti diserahkan ke tim gitu ya. Namun demikian masing-masing mahasiswa harus punya job desk. Ya, nanti Ibu jelaskan di belakang. Kemudian tentunya rencana tanggal pelaksanaannya kapan. Nah, untuk memperjelas ini akan Ibu tunjukkan word-nya ya. Word-nya nanti kami share sebagai contoh. Ini. Baik, Ibu langsung ke bersama. Ya, ke bersama. Ya, sekali lagi yang Ibu pakai contoh timnya Bu Ginanjar. Sudah pada hadir semuakah yang tim Bu Ginanjar? Tim inti maksudnya. Tadi kan belum. Sudah ya? Oke. Alhamdulillah. Ya, Bu. Baik, kita mulai ya. Jadi mohon izin, memang saya minta materi dari Bu Ginanjar untuk membuat gambaran, meskipun ini belum sesuai. Ini gambaran Ibu, belum gambaran kalian yang melaksanakan. Nanti silakan disesuaikan. Ini gambaran Ibu aja untuk mendetailkan programnya, sehingga program PHP 2D Anda selama 4 bulan, mungkin tidak tiap hari Anda laksanakan, itu bisa setara dengan 6.000 menit
ya, 6.000 menit totalnya. Nah, kalau dijumlah dengan yang individu jadi 8.600. 8.200, maaf. Jadi 6.000 menit ini yang Ibu jelaskan ya. Jadi sekali lagi Ibu mengambil contoh teman-teman yang timnya greenhouse gitu ya, atau tim apa itu menguri bla 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 gitu judulnya ya. Nah, Ibu lihat tahapannya kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama membuat greenhouse ya. Silahkan nanti dimodifikasi, ini versi Ibu ya untuk memberi gambaran aja. Yang kedua penyelenggaraan edukasi budidaya dan pemanfaatan toga. Yang ketiga pendampingan budidaya toganya itu sendiri. Yang keempat penyelenggaraan penyuluhan dan pembuatan produk herbal. Yang kelima pendampingan PIRT dan digital marketing. Dan yang berikutnya, keenam, ini memang tambahan dari Ibu untuk diplotkan yang agar sama dengan KKN-KKN yang lain, yaitu pembuatan luaran program. Jadi mungkin di program Anda juga sudah ada janji luaran ya, tapi ini sekalian aja. Nanti kita tulis di sini. Ini juga sebagai contoh. Silahkan kalau mau membuat luaran yang lain. Baik. Ibu kembali ke sini. Jadi di tahap pertama itu saya lihat teman-teman yang menyusun di program menguri dan seterusnya itu diawali dengan pembuatan greenhouse, gitu ya. Nah silakan di sini dibuat sebagai program. Jadi diawali dengan P. Kemudian saya lihat juga itu bisa dirinci. Ya, ini beberapa rincian itu karangan Ibu, tapi silahkan Anda bisa merinci yang sesuai dengan Anda. Saya bayangkan untuk membuat greenhouse pertama itu diawali dengan diskusi penentuan lokasi, gitu ya. Nah, silahkan membuat FGD dengan masyarakat di sana, di mana lokasi yang disetujui, gitu ya. Nah, ini silahkan memformula atau memformat menjadi bentuk kegiatan. Di sini Ibu tulis membuat forum diskusi penentuan lokasi di padukuhan apa, desa apa. Nah, kira-kira untuk FGD 200 menit. Gitu ya. Nah, di FGD ini nanti Anda kalau memang itu dilakukan per RT, karena saya tanya ke Bu Ginanjar ternyata based on padukuhan ya, sedangkan di program-program tempat yang lain itu based on-nya desa, maka akan menjadi sedikit berbeda. Nah, yang based on padukuhan seperti punya teman-teman yang farmasi ini, itu nanti kalau mau dipecah-pecah lagi karena ada 3 unit, mau per RT boleh, silahkan. Atau mau dikerjakan bareng semua juga silahkan. Itu kami serahkan ke teknis gitu ya. Nah, sehingga kalau itu dikerjakan per RT, mungkin job desk-nya akan bisa lebih detail. Tapi kalau itu dikerjakan oleh 27 anak itu bareng-bareng, ya silahkan masing-masing harus punya job desk. Misalkan untuk ini, siapa yang berkomunikasi dengan warga, siapa yang membuat forumnya, mau daring atau mau luring, kemudian siapa yang membuat undangan, siapa yang membuat notulen, siapa yang menyiapkan presensi, siapa yang menyiapkan materi. Nah, itu harus terdistribusi di sini. Nah, karena ini memang harus ditulis setiap mahasiswa, Anda menulisnya punya Anda saja. Tapi tentunya peran Anda itu sudah didiskusikan di tingkat entah itu unit per 9 orang itu, ataukah di tingkat besar gitu ya, karena memang teknisnya sesuai kesepakatan akan diserahkan ke tim masing-masing. Nah, karena ini hanya satu, maka tanggalnya cukup satu. Begitu ya, itu sebagai satu contoh. Kemudian diikuti dengan membuat desain di tahapan berikutnya, desain greenhouse. Itu bisa dari apa bahannya, alat-alat yang diperlukan apa, anggarannya berapa, kemudian dilengkapi dengan padukuhan desa gitu ya. Nah, Ibu bayangkan itu tidak cukup sekali gitu ya, 2 kali 200. Nah, masing-masing mahasiswa perannya di mana juga ditulis di sini. Kemudian tanggal pelaksanaannya berapa, karena ada 2, nanti mohon tanggalnya juga muncul 2. Gitu ya. Kemudian setelah desain greenhouse-nya sudah ada, kemudian baru melaksanakan pembuatan greenhouse gitu ya. Saya perkirakan juga 2 kali 200 gitu. Tapi sekali lagi ini yang tahu Anda, silahkan nanti ya. Dan jangan lupa ini kelipatan 50 menit.
ya, lipatan 50 menit. Meskipun ya itu konsepnya dulu ya, kalau lipatan 50 menit itu 1 SKS kayak teori ya, padahal ini kan praktek karena ke depan mungkin akan kami coba hitung kembali gitu ya untuk konsepnya tersebut. Begitu, kemudian selanjutnya pelaksanaan pengadaan bibit tanaman untuk greenhouse itu sendiri, yaitu misalkan 200, sehingga di tahap pertama pembuatan greenhouse itu kalau dihitung 1.400, gitu ya. Oke. Nah, hal yang sama Anda lakukan seperti tadi, tapi di tahap kedua, yaitu menyelenggarakan edukasi budidaya dan pemanfaatan toga. Apa saja tahapannya? Ini Ibu, itu juga maksudnya karangan Ibu aja, karena di sana nggak ada ya. Oh, edukasi budidaya, itu kira-kira apa ya? Oh, saya pecah-pecah aja biar banyak gitu ya. Pertama budidayanya, kemudian bagaimana memanennya, kemudian pasca panennya gimana, itu kita ajari ya, ini memang berupa teori ya, sampai ke pemanfaatannya. Ini untuk apa dan lain sebagainya. Nah, ini semua memang bentuknya penyuluhan gitu ya. Kalau yang ini kan ada beberapa yang praktek ya, kayak yang 3 sama 4 ini praktek. Oke, ini selesai, lanjut dengan pendampingan budidaya. Pendampingan budidaya berarti ya sudah budidaya, kalau ini kan penyuluhannya. Kalau ini budidayanya. Nah, saya bayangkan sekali lagi ini bayangan saya. Silahkan nanti dirubah sendiri ya, yang tim farmasi. Misalkan melakukan pendampingan budidaya toga di RT ini tanggal berapa gitu, 200 menit. Kemudian melakukan pendampingan budidaya toga di RT berapa dan seterusnya ya. Ini bayangan Ibu. Kalau memang nanti cuma satu, tentunya nggak hanya sekali ya Anda untuk melakukan pendampingan. Nah, silahkan disesuaikan. Nah, ini setelah Ibu jumlah 800 menit. Oke, terus lanjut di tahap berikutnya Anda membuat penyelenggaraan penyuluhan dan pembuatan produk herbal. Nah, ini juga sudah Ibu pecah-pecah ya. Ini yang pertama untuk penyuluhan dulu, berikutnya prakteknya. Saya lihat itu ada inovasi geblek rainbow gitu ya. Jadi mungkin gebleknya ada warna-warni gitu ya. Ini penyuluhannya, ini prakteknya. Ini penyuluhan yang gula Jawa berbasis tanaman herba. Ini penyuluhannya. Kemudian ada kebalik ya. Ini silahkan dibalik. Ini prakteknya. Kemudian ada pembuatan sediaan minuman kesehatan, itu juga ini penyuluhannya, ini prakteknya seperti itu, sehingga ada bisa Anda kumpulkan sekitar 1.200. Kemudian Ibu lihat juga ada program pendampingan PIRT dan digital marketing ya. Nah, ini juga bayangan Ibu, karena untuk PIRT itu bayangan Ibu setelah kita koordinasi dengan Dinkes di kabupaten, itu paling enggak 3 kali. Pertama itu ada penyuluhan, dan penyuluhan itu dilakukan kalau mau dipepet itu ini konsepnya Dinkesnya yang turun ya. Kalau masyarakatnya yang ke Dinkes itu harus daftar, dan biasanya urutannya cukup panjang. Tapi saya nggak tahu di masa pandemi ini ya. Nah, biasanya kalau Ibu melakukan pendampingan PIRT di binaan Ibu, itu Dinkesnya yang kita undang untuk memberikan penyuluhan di lokasi gitu. Nah, itu paling nggak ada 3 kali pertemuan, 2 kali untuk penyuluhan, sekali itu untuk dari Dinkes akan meninjau lokasi produksi agar apakah sudah sesuai dengan persyaratan PIRT atau belum. Jadi ada 3 kali 200. Kemudian yang lain itu digital marketing ya. Saya juga membayangkan paling enggak ada pelatihan yang pertama, yang berikutnya pendampingan minimal 2 kali gitu ya. Sehingga kalau di total ini 1.400. Ya. Berikutnya jangan lupa semuanya berbasis outcome ya. Jadi harus ada luaran. Nah, ini hanya gambaran Ibu saja. Mungkin di proposal Anda sudah janji membuat luaran apa. Nah, itu yang Anda tulis, karena kebetulan saya nggak mendapat informasi itu. Nah, paling nggak ya seperti ini. Ya, membuat reportase atau berita di koran, entah kalau Ibu gambarkan 2 kali untuk membuat reportasenya, menyusun, kemudian mengkolek gambar dan memasukkan di
koran, koran daerah atau yang lain gitu ya, baik yang offline maupun online. Nah, itu bisa kita hitung 2 kali. Kemudian yang lain, saya lihat juga di tempatnya tim farmasi itu juga ada beberapa membuat video. Nah, video itu bisa Anda hak ciptakan, ya tentunya ada persyaratan tertentu agar video itu bisa dihak ciptakan. Meskipun untuk pengajuan persyaratan, pemeriksaannya tidak sampai di situ, karena pemeriksaannya lebih ke self assessment ya. Jadi poin-poin apakah ini memang ciptaan Anda tidak mengambil dari orang lain, musiknya juga yang tidak ada atau tidak ada copyright-nya dan lain sebagainya. Nah, itu Ibu perkirakan 2 sehingga ada 800. Sehingga kalau Ibu total itu sudah 6.000 menit. Ya, sehingga sudah terpenuhilah program PHP 2D itu untuk dikonvert ke program tematik KKN gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin agak bingung atau gimana? Silahkan, nggak usah sungkan-sungkan. Jadi semua tim diharapkan nanti mengkonvert program PHP 2D yang sudah ada di proposal Anda masing-masing ke bagian tematik ini ya. Silahkan untuk menjentrekkan atau mendistribusikan minimal menjadi 6.000 menit. Kalau belum, ya silahkan dibuat detailnya sehingga 6.000 menit. Kalau lebih berarti nggak masalah. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Saya Dani Ramdan dari Ekonomi Pembangunan, merupakan tim non-inti ya Bu. Ya. Ini pertanyaan Bu, ini terkait form 1 ya Bu. Itu pegangan untuk satu tim aja kan Bu, nggak setiap mahasiswa? Oke, kalau yang program bersama ini memang pegangan tim. Program bersama. Nanti yang individu pegangan individu. Ini Ibu masih diskusi menyampaikan yang bersama dulu. Siap Bu. Oke, jadi kalau yang bersama ini memang tim. Ya, hanya nanti yang perlu didiskusikan adalah peran masing-masing. Jadi job desk masing-masing harus jelas. Gitu ya, Mas ya? Ibu, makasih Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, tentunya antara yang tim inti dengan yang non inti itu belum ketemu gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini ada ta'aruf baik dengan DPL, dengan tim pendamping, dengan semua tim gitu ya, sehingga biar segera bisa action. Cukupkah untuk form 1? Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Itu nanti formnya kita buat sendiri atau nanti udah dikasih dari sananya Bu? Dari mananya? Dari pihak kampus. Oh, kalau template nanti kami share, boleh. Silakan ini template ini Anda pakai. Tapi tentunya untuk isiannya Anda yang mengisi template-nya, tabel dan gitu diikuti aja boleh. Gitu Mas ya. Tapi isian tetap Anda yang mengisi. Berarti nanti itu di-share di grup mungkin ya Bu ya? Ya, mungkin akan kami share di web aja ya biar Anda tersosialisasi akses web terus-menerus sepanjang Anda KKN. Jadi sekali lagi selama Anda melaksanakan KKN, update terus web ya, karena informasi terus berganti. Kekhawatirannya seperti hari ini tidak mengupdate sehingga ada beberapa teman yang ketinggalan di sesi pertama. Gitu ya. Sama PPT-nya bisa juga Bu. Boleh. Nanti minta di-share. Iya. Ya. Apa sih yang tidak buat mahasiswa? Wah, kembali. Makasih Bu. Iya. Ada lagi? Oke, kalau tidak kita geser ke program individu. Nah, program individu ini harus dibuat sendiri-sendiri. Ya. Baik, Ibu mulai. Untuk keilmuan, sekali lagi program keilmuan itu adalah program yang terkait prodi Anda masing-masing. Ya, jadi saya kira Anda akan bisa mengidentifikasi. Kalaupun belum bisa di awal, nanti DPL akan membimbing Anda. Maksudnya, oh ini belum sesuai Mas, atau Mbak, nanti tolong buat program lagi ya, gitu ya, atau diperbaiki form satunya. Nah, di program keilmuan, keagamaan maupun seni dan olahraga ada rekognisi nih, ada rekognisi lagi. Kalau
ada beberapa hal seperti ini. Kebetulan kalau yang teman-teman ini kan sepertinya ya, contohnya yang di farmasi itu IMM. Ini anak-anak organisatoris semua nih ya, yang sukanya memang berorganisasi. Nah, kalau Anda pernah punya pengalaman ataupun mengikuti atau melaksanakan PPM bersama dosen, ya. Jadi kami dosen itu dalam melakukan PPM maupun penelitian itu kan harus melibatkan mahasiswa. Ya, tergantung skimnya ada 2, ada yang 4. Nah, kalau Anda pernah punya ini, Anda bisa direkognisi sepanjang Anda nanti akan menunjukkan bukti atau ada surat pernyataan dari ketua tim PPM dosen tadi. Nah, rekognisinya akan berapa menit, nanti DPL yang akan memverifikasi. Yang lain juga adalah PKM, tapi PKM-nya tentu yang relevan atau sesuai, yaitu PKM pengabdian. Jadi yang PKM penelitian tentu nggak bisa dimasukkan. PKM apalagi ya, yang lain yang kewirausahaan itu juga ya nanti bisa dilihat-lihat ya. Tapi yang saya jamin bisa direkognisi adalah tentunya PKM pengabdian. Nah, silahkan ditulis di sini berapa menit gitu ya. Hal yang sama mungkin kalau di keagamaan, Anda itu kan kalau model di Jogja saya lihat itu ada beberapa mahasiswa yang diminta takbir masjid tertentu, dia punya tugas apa di masjid itu. Nah, ini juga bisa kami rekognisi sepanjang memang Anda punya bukti. Gitu ya. Begitu juga di program seni dan olahraga. Misalkan Anda pernah melakukan apa, pendampingan kesenian, ikut panitia besar PON misalkan gitu ya, atau PON daerah atau apa, silahkan untuk diajukan rekognisinya. Tapi memang harus diverifikasi oleh DPL untuk tahu apakah ini lolos direkognisi apa tidak ya. Sama persis saat Anda mengajukan PHP 2D ini lolos rekognisi KKN atau tidak. Nah, buktinya apa? Buktinya cukup sederhana sih. Nanti selain Anda membuat deskripsi diri kegiatan PPM di masa lalu, seperti ini contohnya ada, nanti kami share juga ya. Jadi misalnya judulnya PPM dari dosen ini tanggal ini. Nah, untuk yang kita akui adalah yang 1 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang bulan Agustus ya, PPM yang kita akui atau bisa kita rekognisi adalah yang 1 tahun terakhir. Jadi setelah Agustus 2020. Nah, kalau program pelaksanaannya itu sebelum itu ya mohon maaf nggak bisa ya. Jadi kami sudah sepakat untuk itu. Ya, jadi ini misalkan PKM yang pengabdian, bla 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 seperti ini. Nah, untuk yang PKM tentu laporan aja, berupa laporan. Sedangkan untuk yang lain-lain bisa berupa seperti ini, surat keterangan. Ya, jadi surat keterangan terlibat dalam program pengabdian dosen, nama, bla bla bla, siapa dosennya, siapa mahasiswanya, judul itu apa, tanda tangan di atas materai. Itu cukup untuk bukti kami bahwa Anda memang terlibat di program PPM dosen. Begitu juga untuk yang tadi ya, yang takbir dan seterusnya. Silahkan. Oke, itu kalau Anda punya. Kalau nggak punya gimana? Ya nggak apa-apa, berarti Anda harus menyusun program individu itu saat KKN. Ya, saya kembali ke sini. Jadi kalau memang sudah ada, misalkan nanti direkognisi nih, Anda punya 1 gitu ya, direkognisi 200, berarti untuk keilmuan dipotong 200, jadi Anda tinggal membuat program setara 400 menit. Gitu ya. Atau untuk mahasiswa yang aktif, kebetulan yang Ibu kemarin yang KKN apa ya? Oh, KKN reguler 81 ya. Itu ada mahasiswa yang aktif banget gitu ya. Dia punya 2 kali PPM dengan dosen dan 1 PKM, sehingga program keilmuan dia 600 itu sudah terbayar semua oleh rekognisinya, jadi dia tinggal nambah program yang lain. Begitu ya. Tapi untuk yang tidak punya ya nggak usah berkecil hati, nggak apa-apa. Silahkan Anda membuat program-program seperti ini, misalkan melakukan bimbel, penyuluhan,
tentunya penyuluhannya sesuai prodi Anda masing-masing. Gitu ya, jangan lupa di atas itu yang Ibu tandai agak gelap itu program, sehingga diawali dengan P, berikutnya kegiatan diawali dengan me, ya. Programnya apa? Maaf yang bawah ya. Untuk siapa di mana. Ya, sekali lagi untuk JKEM-nya kelipatan 50, ya 50, 100 dan seterusnya, tanggalnya jangan lupa. Itu untuk yang keilmuan ya. Jadi keilmuan itu terkait dengan prodi Anda masing-masing, sedangkan yang keagamaan saya kira umum ya. Jadi TPA misal di luar TPA juga boleh membantu takbir masjid. Nah, tentu ini harus Anda pikirkan atau disepakati nanti mau daring atau luring atau blended, ya, artinya kombinasi antara daring dan luring gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga nanti Anda untuk program keagamaannya akan ketemu juga 1000 menit. Berikutnya seni olahraga. Ini juga sama ya, kalau memang pernah punya pengalaman pengabdian terkait seni olahraga, silahkan diajukan rekognisinya. Kalau tidak, silahkan membuat program. Ya. Membuat program dalam masa pandemi ini sebetulnya ya ada challenge-nya masing-masing gitu ya. Jadi di sini bisa diawali dengan membuat media dulu, baru disosialisasikan lewat platform apa, WA atau Facebook. Facebook sudah nggak modal ya untuk Anda, lewat Zoom atau Jimit gitu, sinkron atau asinkron silahkan. Nah itu untuk program individunya. Jadi untuk individu ini harus membuat sendiri-sendiri. Ya, yang bersama tadi dibuat bareng-bareng. Begitu. Ada pertanyaan untuk pengisian form 1 individu? Adakah? Nggak ada ya? Ya, baik. Kalau nggak ada, saya Ibu anggap memahami. Saya lihat kalau Ibu mendampingi mahasiswa yang sering kurang pas, itu biasanya di program keilmuan ya. Karena kadang-kadang, misal gini, mahasiswa mana ya? Mahasiswa dari PG PAUD gitu ya. Nggak ada ya kayaknya ini ya. Atau mahasiswa sembarang layak komunikasi. Itu kan FKIP. Tapi dia membuat penyuluhan tentang mencegah COVID. Nah, ya sebetulnya bisa sih sekarang itu dari banyak informasi itu dia memberikan, tapi yang dimaksud di sini nggak harapannya tidak seperti itu. Jadi yang memberikan tentang COVID itu ya teman-teman dari kesehatan, teman-teman yang prodi yang relevansinya dengan kesehatan kayak FKM, farmasi atau kedokteran, gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak Anda bisa membedakan mana keilmuan. Tapi kalau yang keagamaan, seni olahraga itu secara umum sebagian besar sudah memahami programnya mau apa. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu stop share. Ibu. Oh, boleh, silahkan. Itu program individunya, semisal belum punya yang harus direkognisikan, misal berarti bikin program individu sendiri, itu programnya harus ditargetkan untuk masyarakat di dusun Mengorinya itu atau boleh untuk masyarakat lain? Baik. Begini. Sebetulnya secara umum bisa ya, namun seperti Ibu sampaikan tadi menunggu kesepakatan dengan lokasi program PHP 2D ya. Kalau di sana tidak ada masalah dalam arti Anda bisa lakukan baik dari sisi jaringan, kemudian di sana juga relatif aman, misal loh ya, itu masih bisa blended. Nah, itu kami sarankan untuk semuanya ada di sana, baik individu maupun bersama. Ya. Namun, bila ada beberapa kesulitan jaringan di lokasi PHP 2D itu bermasalah, kemudian di sana juga masih tinggi kasus COVID-nya,
Nah, silahkan Anda melakukan program itu di lingkungan Anda masing-masing. Tapi terkait itu disetujui atau tidak, nanti harus ada diskusi dulu dengan tim total, kemudian lokasi, dosen pendamping dan DPL. Begitu, Mbak. Gitu ya. Pada prinsipnya bisa, tapi tunggu kesepakatan. Ya, karena ya secara apa ya, kita prioritaskan sebetulnya semuanya baik individu maupun bersama itu di lokasi PHP 2D. Namun kalau ada sesuatu hal bisa lebih fleksibel. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya. Saya dari tim inti PHP 2D, Bu. Mungkin pertanyaan saya lebih ke masalah administrasian. Untuk misalnya itu tentang surat menyurat, itu apakah ada ketentuan khusus, Bu, mengenai format dan kelengkapannya? Surat menyurat. Maksudnya Iya. Anda membuat surat, kemudian misalkan surat undangan gitu ya. Terus Iya, Bu. Iya. Nah, ini yang saya juga masih bingung ya. Dulu itu ada memang surat menyurat dan itu kopnya kami atur, bla 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 seperti itu. Tapi kalau yang di saat pandemi ini kok kayaknya tidak terlalu dipermasalahkan gitu ya, sehingga kami tidak terlalu mengawal. Nanti coba kami diskusikan kembali ya Mbak ya, terkait administrasi itu. Apakah itu tim PHP 2D atau KKN-nya gitu ya. Nanti coba kami diskusikan kembali. Jadi surat menyurat ya. Iya, Bu. Baik internal ke warga sana maupun hal-hal lain gitu ya. Iya, Bu. Ya. Betul, Bu. Ya. Informasi selanjutnya kira-kira bisa didapatkan di mana aja, Bu? Di web aja. Di web, atau nanti kalau misalkan belum, Anda bisa kadang juga kami kan banyak tugas, kadang-kadang terus terlewatkan, lupa gitu ya. Nah, bisa lewat hotline, nanti dari hotline itu akan disampaikan ke kami untuk reminder bahwa kami punya janji untuk menjawab ini, memberi solusi untuk pertanyaan Anda ini. Gitu ya, Mbak? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi ada hotline KKN. Silakan tanya di sana. Nanti pasti akan disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang gitu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Ibu, izin bertanya. Oke. Terkait rekognisi kegiatan apa itu, Bu? Ada 3. Yang pengabdian masyarakat itu loh, Bu. Ya. Nah, kebetulan kan saya sekarang juga alhamdulillah termasuk tim PKM yang lolos. Dan tapi di PKM Bu, apa bisa dijadiin itu, Bu? PKM kewirausahaan ya? Iya, Bu. Tapi kita kayak sosialisasi ke kelompok tani, terus dan lain sebagainya itu udah, Bu. Nah, itu bisa dijadikan alat nggak, Bu? Ya. Nanti coba ajukan saja. Kemudian tahapan programnya, tadi membuat deskripsi tadi loh, yang ada di bawah form 1, template-nya tadi di bawah kan ada deskripsi program Anda. Programnya apa, nanti akan diverifikasi dosen. Kalau memang ada unsur pemberdayaan masyarakat, ada unsur pengabdian masyarakat, saya kira bisa. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Silahkan. Maaf tadi agak ketinggalan. Jadi sepemahaman saya, Bu, kayak merangkum lagi aja. Jadi saya dari tim inti PHP 2D IMM FTI. Jadi untuk dari yang tadi itu tetap dari tim inti juga membuatnya ya, Bu, kayak yang form 1 dari program kerja tim, terus form 2 untuk kerja individual kayak gitu juga harus bikin ya, Bu? Iya, jadi setiap mahasiswa harus bikin form 1, di mana form 1 itu ada 2,
yaitu program bersama dan program individu. Jadi yang bisa direkognisi dari program PHP 2D adalah di tematiknya. Anda semua per orang itu harus melengkapi di program keilmuan, keagamaan, dan seni olahraga. Begitu. Jadi Mas, form 1 dibuat masing-masing mahasiswa, bukan kelompok. Meskipun form 1 bersama dibuat kelompok, dibuat satu tim besar itu boleh. Begitu? Baik, Bu. Jadi untuk program kerjanya itu menyesuaikan program kerja yang di PHP 2D gitu ya, Bu? Iya, tapi yang tematik aja. Jadi program PHP 2D kan Anda sudah punya tuh, Anda convert semua ke tematik yang 6.000 menit seperti yang Ibu contohkan tadi. Anda detailkan tuh sehingga menjadi 6.000 menit. Ya, kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang silahkan dirinci kembali atau ditambah sehingga jadi 6.000 menit. Begitu bisa difahami? Oh, baik. Oke. Ya. Sama satu lagi, Bu. Yang tadi yang kayak kan harus ada kayak seluruh sejalan dengan jurusan kayak gitu ya, Bu? Ya, dengan Itu prodi, betul. yang apa ya, Bu? Itu yang form 2 ya? Enggak, form 2 belum kita bahas, ini masih form 1. Oh, masih form 1. Ya, form 1 individu dan form 1 bersama. Nah, itu tadi form 1 individu yang keilmuan, 600 menit. Nah, itu yang memang harus sesuai prodi Anda masing-masing. Begitu? Ibu, yang tadi kan ada agama, terus seni keilmuan olahraga. gitu. Itu maksudnya itu kita itu menuhin semuanya atau satu-satu, Bu? Yang seni budaya. Oh, semuanya. Jadi sekali lagi, jadi PHP 2D Anda itu kan mau dimasukkan ke KKN nih, sedangkan KKN kita itu programnya 4 tadi. Nah, program PHP 2D itu bisa ngisi yang tematik aja, jadi nggak bisa menggantikan semuanya karena konsepnya ya tadi harus ada keilmuan, keagamaan, dan seni olahraga. Tapi kan sebagian dari 8.200 kan 6.000-nya itu PHP 2D Anda, jadi Anda tinggal nambah aja. Oke, gitu. Ya. Satu lagi ya, Bu, boleh. supaya tambah paham. Maaf. Jadi tadi kan ada keilmuan, ada keagamaan, ada seni kayak gitu kan harus ada. Nah, nanti itu seandainya di program kita tuh nggak ada seninya gitu, bagaimana, Bu? Diambilkan dari seandainya kita pernah ngapain gitu ya, Bu, tadi? Oh, sepanjang ada pengalaman PPM di bidang seni atau olahraga di masa lalu 1 tahun terakhir, itu bisa direkognisi. Tapi yang memverifikasi DPL-nya. Bisa kalau memang ada, kalau nggak ada berarti harus buat baru. Nggak usah dibuat sulit karena di dalam masa pandemi ini kami lebih banyak toleransi, sehingga biasanya teman-teman mahasiswa itu banyak buat media sih. Nah, share-nya lewat WA seperti itu. Nah, nanti jangan khawatir, pendamping Anda yang TI itu Pak Jeffrey itu salah satu tes KKN juga. Insya Allah dia sudah paham lah. Nanti pasti ada solusinya kalau memang Anda belum punya bayangan, insya Allah nanti dicerahkan dibantu oleh Pak Jeffrey. Gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya. Ibu, izin bertanya lagi, Bu? Ya, boleh, silakan. Saya dari tim inti, Bu. Terkait dengan tim-tim pendukung mengenai yang form individu sama yang bersama tadi, itu apakah tim-tim inti juga bertugas untuk mengontrol mereka itu sudah menyusun program individunya atau bagaimana, Bu? Atau itu atau mereka langsung ke pembimbingnya, Bu, pendampingnya, Bu? Betul. Jadi tim inti akan bekerja sama dengan tim non inti, atau nanti kalau sudah jalan mudah-mudahan tidak ada inti dan tim inti ya, semua jadi satu. Itu didampingi kami DPL maupun pendamping itu untuk membuat semuanya, dua-duanya. Tapi tentunya diawali dulu dari tim inti karena yang sudah tahu betul program tematiknya, yang mengisi tematik
form 1 yang bersama, itu tim inti yang menginisiasi gitu ya. Nanti yang tim non inti bisa mengikuti. Sedangkan untuk yang form 1 individu, baik keilmuan, keagamaan maupun seni olahraga, itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, siapa yang mengawal DPL? Jadi setiap tim sudah ditunjuk DPL masing-masing. Ada DPL yang sekaligus pendamping, karena kebetulan pendampingnya itu DPL, tapi kalau yang pendampingnya selama ini belum mengikuti atau belum pernah jadi DPL akan ditunjuk oleh LPPM DPL-nya siapa. Jadi yang nanti mengawal, memastikan bahwa setiap mahasiswa sudah membuat form 1 individu maupun bersama itu DPL-nya. Begitu, Mbak? Iya, Bu. Seperti ini, Bu. Kan kita kalau di tim inti kita sudah misalnya kita sudah bentuk yang namanya sekretaris dan sebagainya. Nah, itu kan kita biasanya buat matriks kegiatan ya, Bu, biar tidak bertabrakan jadwal-jadwalnya. Jadi mungkin dari sekretaris nanti bakalan butuh itu, Bu, jadwal-jadwal kegiatan dari tim-tim pendukung tadi gitu, Bu, biar nanti kegiatan kita tidak bertabrakan gitu, Bu. Kita bisa atur di awal, Bu, sebelum turun ke lapangan. Nah, itu apakah kita boleh langsung meminta ke tim-tim pendukungnya itu untuk disegerakan untuk ini, Bu, atau kita harus lewat jalur koordinasi yang lain, Bu? Gimana, Bu? Iya, betul. Jadi setelah pembekalan ini nanti segera saja saling ta'aruf ya, baik itu tim inti, tim non inti, DPL maupun pendamping bertemu untuk menyepakati. Tentunya yang sudah banyak survei ke lokasi adalah tim inti. Nanti apakah program itu akan diperluas berbasis padukuhan, ataukah itu berbasis RT, ataukah semuanya dikerjakan bareng, itu terserah tim inti, gitu ya. Itu intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berdiskusi ya, apalagi yang tim non inti itu belum pernah ke lokasi. Namun dari tim inti bisa menyampaikan deskripsi dari lokasi itu kayak apa, sehingga kalau mau dibuat program, keilmuannya apa. Kalau yang program bersama kan yang non inti itu bisa ngikut yang sudah ke sana ya, tim intinya ya sudah ngikutlah untuk program bersamanya. Padahal kan mereka juga harus buat keilmuan, seni olahraga dan keagamaan. Nah, boleh tuh tim non inti diajak ke sana boleh, tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, tim intilah yang menyampaikan deskripsi lokasi itu kayak apa, sehingga gambaran program yang akan dilaksanakannya kayak apa. Nah, nanti koordinasi dengan tokoh masyarakat sana itu sudah disetujui atau tidak, koordinasi juga dengan DPL itu sudah benar atau tidak. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, segera saja dibuat karena memang yang dipegang dulu adalah program bersama. Nanti di belakang akan Ibu sampaikan ada matriks, Mbak, di sini juga diminta membuat matriks. Jadi untuk membuat matriks maka masukkan dulu program bersama. Nah, sisanya itu di-share ke program individu agar tidak tabrakan tadi. Benar. Ya, jadi kalau memungkinkan memang segera setelah ini ta'aruf antar kita, kemudian setelah ta'aruf segera saja berkoordinasi untuk menyusun form 1, kemudian form 1 jadi koordinasi dengan tokoh masyarakat lokasi dan DPL. Itu kalau sudah oke, maka bisa action. Begitu, Mbak? Bu, terima kasih, Bu. Tapi mungkin setelah ini kita akan mengadakan pertemuan, Bu, tapi mungkin saya agak ketinggalan di awal tadi informasinya, Bu. Apakah, kalau saya boleh tahu, apakah sekarang ini sudah jelas, Bu, plot-plotnya, pembagian ininya, Bu, kelompoknya, biar bisa segera kita tentukan pertemuannya, Bu? Di beberapa tim itu sepertinya sudah ya, kayak yang farmasi itu sudah kami berikan nama-nama mahasiswa. Sudah, nanti mudah-mudahan dari DPL atau tim pendamping atau dari Mas Sidik bisa dari pusat KKN bisa langsung ngasih
Itu ya, Mas Sidik bisa langsung ngasih ke DPL ataupun tim pendamping daftar namanya. Gitu ya, Mbak ya? Itu yang dimaksud? Nanti bisa Iya, lewat Bu. pendamping atau DPL, gitu ya? Kemudian masuk ke Iya, Bu. Mungkin, tim inti. ya, Bu. Sejauh ini sudah ada nama-nama yang masuk, Bu, dari pendamping, tapi datanya itu masih kurang, Bu. Seperti mungkin nomor telepon atau Oh, dan sebagainya, biar begitu. langsung bisa dihubungi dan buatkan grup atau semacamnya, begitu, Bu. Oh, oke, oke. Ya, nanti komunikasinya mungkin bisa apa ya? Ya, ya nanti kita pikirkan. Artinya nanti mungkin ya itu teknis ya. Teknisnya nanti insya Allah nanti coba kita bantu untuk membuat mudahnya itu gimana. Begitu ya. Oke, sudah kita Ya, ya kita ya, sampai, geser. Bu. Oke, Terima kasih, Bu. yuk kita geser balik ke PPT tadi. PPT-nya mana? Oke. Sekali lagi tadi baru form 1 ya, ada 4 form, tapi saya pikir form-form lain tidak sejelimet form 1. Form 1 nyelimet karena memang ini perencanaan, jadi harus difikskan agar nanti Anda di lapangan tidak mengalami masalah ya, karena sudah punya tahapan programnya. Baik, itu form 1. Sekarang form 2. Form 2 itu kita sebut sebagai logbook juga. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti template akan kami share lewat web. Jadi ada kolom hari tanggal, jam, urean, kemudian JKEM. Ini sesuai dengan yang tadi. JKEM dibagi 2, yang individu dan bersama. Kemudian bukti. Bukti bisa berupa foto atau media atau link atau apa. Pokoknya bukti bahwa memang Anda melakukan hal tersebut. Baik, ke kolom hari ke. Nah, karena Anda ini programnya panjang, meskipun tidak setiap hari Anda laksanakan, tentu logbook Anda kurang lebih selama 4 bulan. Ya, 4 bulan. Meski sekali lagi tidak setiap hari Anda lakukan. Sebentar. Kok jadi geser? Ya. Gitu ya, 4 bulan. Kemudian hari tanggal jam saya kira jelas. Harinya berapa, jam berapa. Nah, berikutnya di jamnya itu tolong didetailkan untuk menguraikan programnya apa. Jadi misal di hari ini, Ibu contohkan, jam ini sampai jam ini membuat flyer. Jadi gini, para mahasiswa KKN PHP 2D, konsep praktek di SKS praktek di yang sekarang itu kan per SKS-nya 170 menit dan semua dihitung, aktivitas Anda itu semua dihitung dari membuat media sampai mensosialisasikannya. Maaf. Ya, sehingga di sini tahapan Anda melakukan program dari beberapa, misalkan ya Anda melakukan penyuluhan, tentu Anda akan siapkan medianya dulu, entah itu PPT atau media-media lain. Nah, itu silahkan dihitung seperti yang Ibu tulis tadi di contoh mengisi form 1. Nah, ini setiap Anda melakukan itu silahkan ditulis di logbook. Kemudian Anda isikan saja itu apakah itu program individu, apakah bersama. Yang individu apakah masuk ke keilmuan, keagamaan atau seni olahraga. Gitu ya. Nah, ini Anda lakukan selama 4 bulan. Meski tidak setiap hari, tapi ingat totalnya tetap harus minimal 8.200 menit ya, baik di program tematiknya yaitu PHP 2D-nya maupun keilmuan, seni olahraga maupun keagamaan. Gitu ya. Saya kira untuk form 2 relatif jelas. Jadi di yang bukti boleh foto, boleh screenshot. Kalau itu memang daring-daring itu kan modelnya screenshot. Ada pertanyaan? Nah, cepat kan kalau form 2, nggak sejelimet form 1. Silahkan kalau ada pertanyaan. Dan ini ditulis masing-masing mahasiswa, bukan tugasnya sekretaris, jadi masing-masing mahasiswa. Ya, karena sangat mungkin kegiatan mahasiswa satu dengan yang lain berbeda, terutama di program individu.
Oke, cukup jelas ya? Baik. Ibu lanjut ke matriks. Nah, ini tadi yang ditanyakan Mbaknya juga ya. Entah Anda membuat matriksnya kayak apa, tapi matriks yang format ini harus Anda buat ya. Kita bahas nih. Nah, matriks di sini ada program. Jadi sekali lagi program, yang kolom sebelah kiri ini program, bukan kegiatan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di form 1, yang program itu yang core-nya, yang tema besarnya atau tahapannya. Jadi bukan yang kegiatannya. Jadi intinya yang dimasukkan yang di sini adalah yang pe saja. Ya, kalau kegiatan tadi kan me. Kalau program itu pe. Nah, yang dimasukkan di sini adalah pe ya. Jadi akan tidak terlalu banyak gitu loh. Kalau coba bayangkan kalau itu me, akan banyak. Jadi ini memang diringkas gitu ya. Nah, buat seperti ini. Baik itu keilmuan, keagamaan, seni olahraga, tematik maupun non tematik. Nah, agar tidak terlalu ya, meski seperti yang tadi Ibu sampaikan, meski pelaksanaan di lokasi itu tergantung atau sesuai kesepakatan, misalkan mau 27 anak itu langsung ngerjakan satu desa, itu ya nggak apa-apa. Namun saran kami ini membuat matriksnya itu per 9 orang tadi, sehingga biar tidak terlalu banyak. Coba kalau bayangkan ini 27, ini juga program apa yang di matriks ini juga nggak hanya bersama, itu juga keilmuan agar tidak tumpang tindih memang. Nah, kalau Anda buatnya 27 kan bisa Anda bayangkan tuh susahnya ngaturnya. Nah, maka dibuatkan per 9 per unitnya tadi. Meskipun sekali lagi actionnya mau bareng-bareng silahkan. Dan ini dibuat 4 bulan. Meskipun nggak tiap hari gitu ya. Jadi ini ya mungkin lebih mudahnya sih ada tanggalnya tetap 1 bulan gitu ya. Meskipun Anda nggak mengisinya tiap hari nggak apa-apa. Nah, untuk rencana silahkan diarsir warna kuning. Ya, warna kuning segitiga separuh dari persegi 4 itu. Nah, tentu yang sekarang yang Anda buat, jadi nanti sebelum penerjunan, maaf ini kesenggol terus. Ya, yang harus Anda buat form 1 dan matriks ya. Form 1 dan matriks ini harus dibuat di awal. Ya, agar untuk meyakinkan antar program tidak tumpang tindih. Ya. Nah, itu silahkan buat selama 4 bulan ya, karena ini spesial tuh PHP 2D 4 bulan. Sekali lagi meskipun nggak tiap hari, boleh. Nah, yang seperti hitungan Pak Beni tadi, kalau memang mau tiap hari, tapi ya capek ya tiap hari 4 bulan, wira-wiri ke lokasi. Misalkan mau tiap hari, maka tiap harinya itu hanya 1,5 jam. Ya. Tapi kalau enggak tiap hari ya silahkan Anda sesuaikan. Hanya memang dalam 1 hari itu diusahakan tidak lebih dari 300 menit. Ya, 250 sampai 300 menit. Ya. Itu, nah silahkan Anda buat nih, baik program individu maupun bersama, sehingga dengan matriks seperti ini akan menghindari terjadinya tabrakan ya, terutama di program individu antar unit. Nah, sekali lagi kuning ya, untuk besok sebelum terjun itu hanya kuning yang terlihat. Nah, saat besok di lokasi silahkan Anda arsir birunya. Nah, untuk mengarsir birunya, kalau sesuai tanggal tentunya ketemu kayak gini ya, di satu persegi panjang itu ada kuning, ada biru. Tapi sangat mungkin program Anda itu bisa maju atau mundur. Kalau gitu gimana? Ya nggak apa-apa, karena memang kita harus adaptif terus ya, karena ada sesuatu nggak bisa ya, misalkan masyarakatnya ada acara, kemudian harus mundur, ya nggak apa-apa. Jadi warna kuning yang di tanggal 26, warna birunya di tanggal 10, nggak masalah. Boleh. Gitu ya. Sebaliknya misalkan sudah rencana nih tanggal 26 gitu ya, tapi 26 itu ternyata ada acara mendadak, apa maju aja, boleh juga. Jadi
yang warna birunya lebih dulu dari warna kuningnya, boleh. Jadi nggak usah dipaksakan warna kuning dan biru ketemu. Tapi kalau itu sesuai ya alhamdulillah kita lebih enak ya. Artinya antara rencana dengan pelaksanaan itu sama. Gitu ya. Jadi ini relatif singkat, cuma memang membuatnya tidak mudah karena ini dalam satu unit. Sekali lagi saran kami adalah buat dalam 9 orang itu, meskipun Anda ber-27. Kalau 27 lebih susah lagi buatnya pasti. Gitu ya, meskipun nanti actionnya, pelaksanaannya mau bareng 27 itu juga nggak masalah. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk matriks? Izin bertanya, Bu. Boleh. Silakan. Ibu, nanti kan ini bakal dibagi jadi 3 tim ya, ketiga unit gitu. Nah, untuk matriknya itu bagaimana ya Bu? Apakah digabung jadi satu atau nanti per unit? Dan nanti itu, ini kan yang PHP 2D itu 4 bulan. Nah, setelah selesainya itu nanti yang jalanin programnya itu tinggal kita aja atau bagaimana ya Bu? Di matriknya itu. Di matriksnya tentu kalau untuk yang KKN tetap semuanya ikut ya, yang memang rekognisinya ke KKN. Kalau rekognisinya di luar KKN, mohon maaf Ibu kurang tahu, jadi Ibu tidak bisa memberi penjelasan. Nah untuk yang terkait KKN tentu tetap Anda bisa membuat ini 4 bulan tadi. Nah untuk apakah itu per unit atau semuanya seperti Ibu sampaikan tadi. Kalau bayangan Ibu akan lebih mudah per 9 orang. Meskipun tanggalnya sama dengan yang unit lain, tapi programnya tentu akan berbeda, terutama program individu. Ya enggak? Nah, kalau Anda buatnya per 27, itu lebih rumit. Saya kira lebih susah. Saya sarankan untuk per unit aja, per 9. Meski tanggal-tanggal terutama yang program bersamanya itu sama, enggak apa-apa. Ya Mas ya? Gitu ya. Ibu. Jadi saya sarankan per unit aja, jangan per 27. Susah. Baik. Terutama untuk memasukkan program keilmuan. Baik. Ibu, ini kan Ya. nanti kan dicampur kan antara KKN reguler alternatif dan PHP 2D. Nah, itu kan waktunya kan pasti beda-beda. Kalau yang seandainya yang PHP 2D itu nanti di belakang di 4 bulan di bulan keempat gitu masih ada proker gitu kan. Itu Enggak bagaimana seperti ya, Bu? itu, Mas. Sudah Bagaimana? kita sampaikan ke Maaf tim, ya, Bu. iya, bahwa programnya ini berjalan 4 bulan. Jadi teman-teman yang bersedia mengikuti ini di luar tim juga ikut 4 bulan. Jadi ini bukan digolongkan reguler atau alternatif, tapi ini PHP 2D yang direkognisi KKN. Jadi mahasiswa yang non-tim juga sudah diberitahu bahwa ini programnya 4 bulan. Kalau memang Anda tidak sanggup 4 bulan, ya nggak usah ikut gitu. Jadi nggak ada ceritanya untuk tadi satunya alternatif 2 bulan, terus yang reguler 1 bulan, terus yang PHP 2D 4 bulan. Enggak, cuma memang sih untuk yang non itu yang saya nggak tahu di rekognisi di luar KKN, Ibu yang nggak tahu. Yang mungkin lebih detail tahu itu dosen pendamping ataupun tadi yang dijelaskan Pak Beni ya, tapi Ibu nggak dengarkan semua ya. Ya, jadi mungkin yang lebih tahu dosen pendamping. DPL itu tahunya KKN-nya. Kayak saya kebetulan ditunjuk jadi DPL juga, tapi Ibu memahaminya sebagai KKN. Tapi kalau untuk rekognisi di luar KKN, Ibu kurang tahu. Namun kalau dilihat itu, misalkan seperti yang di tim farmasi ya, teman-teman di tim farmasi sepertinya saya lihat Bu Ginanjar ada ya di sini ya, Ginanjar, Bu Putri. Halo Bu Putri, ada enggak ya? Tadi katanya mau ikut juga. Enggak ada ya? Nah, Bu Putri ada, Bu. Ada, Bu Putri. Saya lihat kalau yang farmasi, kayaknya belum ada rekognisi di luar KKN ya Bu Putri ya, benar enggak ya?
Oh, Bu Putri ada yang lain. Atau teman-teman yang dari farmasi, yang tim farmasi, apakah sudah ada pembicaraan, ada rekognisi di luar KKN? Sepertinya setahu saya kok belum. Tapi masih belum fix gitu Bu kemarin. Soalnya Iya. belum pasti direkognisi ke matkul apa atau ke gitu. Tapi yang pasti baru KKN kan? Ya Bu. Ya, itu karena apa ya? Kekhawatiran kita CPL di mata kuliah yang kita punya itu saat dicocokkan susah nyocokannya gitu loh. Jadi kalaupun nanti pahitnya yang bisa direkognisi hanya KKN, ya teman-teman mau nggak mau harus ikhlas karena sudah ngambil ini nih. Tapi kan tentunya kemanfaatannya banyak, pengalaman hidup Anda, amal jariah Anda itu mungkin lebih dari rekognisi mata kuliah yang lain gitu ya. Gitu ya Mas, yang tadi ya. Jadi jangan khawatir, tim ini akan tetap setia 4 bulan semuanya, tidak terus Baik. tidak yang ambil reguler 1 bulan, ambil itu enggak sama. Hanya tadi alhamdulillah kalau ada beberapa tim lain yang sudah karena memang waktunya 4 bulan ya, padahal kan alternatif saja KKN itu 2 bulan. Namun demikian ada beberapa prodi yang kesulitan untuk merekognisi di luar KKN. Nah itu ya harus ikhlas, mau nggak mau ya hanya KKN. Tapi kalau yang prodi lain ada yang bisa merekognisi itu di luar KKN ya alhamdulillah. Nah itu mungkin tergantung prodi masing-masing. Begitu? Oke, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Izin bertanya Bu. Itu untuk program semua yang ini itu apakah yang dilakukan di desa saja atau bagaimana Bu? Ya, tadi sudah ditanyakan di awal sih. Begini, saya ulang kembali ya. Kalau pada kondisi normal, tidak pandemi, itu memang semuanya, baik individu maupun bersama, itu semuanya diarahkan ke lokasi PHP 2D, semuanya. Ya, semuanya. Nah, hanya pada kondisi pandemi ini kita butuh kesepakatan nih, kesepakatan dengan tim semuanya, juga dengan lokasi, seperti Ibu sampaikan tadi. Kalau di lokasi itu aman, kemudian misalkan mau dilakukan dengan metode blended, ada daring, ada luring, saat yang harus praktek itu harus ke sana juga harus ke sana, sejauh tempatnya aman. Kemudian kalau yang bisa daring, sinyal di sana juga aman. Nah semuanya di sana, baik individu maupun bersama, semuanya di lokasi PHP 2D. Namun kalau ternyata di lokasi itu tidak aman, gitu ya, maka utamakan yang di sana adalah program PHP 2D-nya, program tematiknya. Sedangkan program individunya itu bisa di tempat masing-masing. Namun itu harus melalui tahapan ini dulu, ta'aruf dulu, ketemu dengan tim, ketemu dengan DPL, ketemu dengan berkoordinasi dengan pejabat atau tokoh di desa PHP 2D atau Padukua di PHP 2D. Gitu ya. Jadi masih menunggu, masing-masing tim menunggu itu. Kecuali yang sudah ada pembicaraan. Begitu Mbak? Bisa diterima? Jadi maksud saya itu Bu, seluruh program yang tidak dilakukan di desa apakah sama-sama dimasukkan di matriks juga atau hanya yang di desa PHP 2D saja? Itu Bu. Iya, semuanya. Oh begitu. Iya, baik yang misalkan nanti disepakati yang individu itu boleh di lokasi masing-masing, tetap matriks ini matriks ini gabungan antara individu dan bersama. Ya, hanya di form 1-nya tentunya harus Anda bedakan. Form 1 individu lokasinya di lokasi tempat tinggal Anda masing-masing, tapi yang bersama di lokasi PHP 2D. Di form 1 harus jelas tertulis seperti itu. Tapi tentu
itu sekali lagi nunggu kesepakatan dengan tim semuanya, termasuk dengan tokoh masyarakat, misalnya Kades ataupun padukuhan, gitu ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, itu untuk matriks ya. Satu lagi. Nah, satu lagi ini form 4, yaitu rekap. Nah, rekap ini adalah kelompok unit ya. Jadi yang membuat unit. Jadi yang berupa unit itu matriksan sama rekap ini ya. Matriks tadi form 3 dan rekap ini form 4. Sedangkan yang masing-masing harus buat form 1 dan form 2. Nah, rekapitulasi ini pengisiannya, jadi formatnya sudah baku, nanti ada template-nya dan di-share di web. Nanti di web di bawah ada penjelasan detail gitu ya. Tapi paling enggak Ibu perkenalkan gitu ya. Jadi ada kolom-kolomnya. Nah, di kolom paling kiri nama program ini juga diisi di 4 bidang gitu ya. 4 bidang ya Allah. 4 bidang keilmuan, keagamaan, seni olahraga dan tematik. Nah, yang dimasukkan di sini juga sama dengan yang matriks. Ingat ya, mahasiswa sering salah di sini juga. Jadi yang dimasukkan momo, jadi rekapnya jadi panjang, jadi nggak rekap lagi gitu ya. Jadi rekap itu kan maunya meringkas gitu ya, merekap. Ya, ingat ya. Jadi yang ditulis di ini hanya yang yang tahapan program baik keilmuan, seni olahraga, keagamaan, seni maupun tematik. Jika IM saya kira jelas, hanya memang penulisannya, misalkan tadi ya program tematik tadi ya, misalkan penyuluhan 2 kali 200 itu ditulis di frekuensi, ya di frekuensi ditulis 2 kali 200. Jika IM totalnya berarti 400, tulisnya seperti itu. Oh saya lupa ya, nanti yang kita kirim ke Anda yang mungkin sudah ada isinya biar Anda lebih jelas. Ini kosong ya. Tempat saya kira jelas, tentu kalau memang antara program individu dengan bersamanya beda, silahkan ditulis dengan jelas. Sasaran itu berarti kelompok sasaran, ibu-ibu, bapak-bapak, anak, remaja gitu ya. Volume ini berupa jumlah audiens ya. Jadi misalkan penyuluhan ibu-ibu yang datang 25 orang ya. Yang ditulis itu 25 orang itu. PJK adalah penanggung jawab kegiatan ya. Jadi meskipun misalkan karena ini rekap, terutama kalau itu program individu maka PJK-nya ya yang punya program itu. Untuk yang bersama tentu meskipun itu bersama tapi kan peran masing-masing jelas ya. Misalkan ini di koordinator di tahapan ini, Mbak ini koordinator di tahapan yang lain. Nah, silahkan ditulis. Nah, terkait dana ini nanti ada dana dari mahasiswa, MAS itu masyarakat, PEM itu pemerintah, PT itu perguruan tinggi. Nah, untuk mahasiswa nanti dulu gitu ya. Kita ke perguruan tinggi dulu. Nah, nanti masing-masing mahasiswa itu ada stimulan program. Untuk masing-masing mahasiswa itu 100.000 kalau nggak salah ya. Nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh DPL atau tadi sudah disampaikan Pak Bini atau belum ya? Ya mudah-mudahan kalaupun nanti ada perubahan akan kami sosialisasikan segera. Anggaplah 100.000 per orang gitu ya. Sehingga Anda ini juga tolong dibuat per unit ya, tidak per 27. Itu per unit berarti kan 900 ya. Nah 900 itu Anda buat untuk apa? Silahkan. Bisa di program keilmuannya, bisa program keagamaan, seni maupun kalau tematik enggak ya, tematik dibiayai oleh pemerintah. Jadi untuk yang tematik semuanya dari pemerintah. Sedangkan yang dari perguruan tinggi yang 100.000 per orang itu silahkan dibuat untuk keilmuan. Ya, keilmuan. Nah, untuk masyarakat nanti kalau mungkin ada kontribusi ya, misalkan saat Anda melakukan penyuluhan atau kegiatan masyarakat itu berkontribusi, misal ngasih snack, nah itu berarti dari masyarakat. Nah dari mahasiswa, misal nih masih ada urunan lagi, nah itu baru dari mahasiswa. Ya mudah-mudahan nggak ada ya.
sudah tertutup untuk tematiknya dari PHP 2D yang keilmuannya bisa dari perguruan tinggi. Ya, nanti bisa Anda total di sini dan total ke bawah. Insya Allah template Word yang kami kirim atau kami share itu sudah ada contoh isian, jadi mungkin Anda akan lebih jelas lagi. Begitu, jadi sekali lagi ada 4 form selama Anda KKN yang Anda harus buat. 2 form 1 dan form 2 itu dibuat per individu. Sedangkan form 3 yaitu matriks dan form 4 itu dibuat unit. Begitu. Ya. Mudah-mudahan jelas. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Buat yang dana tadi kan per program tadi mahasiswa tuh mendapatkan 100.000 ya, Bu ya. Nah, itu kalau misalnya kita buat 4 program gitu ya 400.000 atau gimana itu, Bu? Atau 100.000 buat 4 program itu? Iya, jadi 100.000 itu total semuanya, Mas. Bukan 4 kali 100, enggak. 100.000 untuk semuanya. Halo, Mas? Iya, Bu. Ya, jadi 100.000 itu untuk semuanya. Ibu sarankan sih, meskipun nanti yang tematiknya itu sudah tercover di PHP 2D, untuk yang keilmuan, ya monggo lah nanti teknisnya bisa diatur. Apakah itu nanti uangnya dipegang oleh bendahara, sehingga apapun kebutuhan keilmuan itu bisa minta bendahara, atau terus dibagi juga, terus dikerjakan masing-masing sendiri, monggo lah. Tapi kalau biasanya untuk KKN reguler yang tidak ada pendanaan dari pemerintah, ya semuanya itu digabung, nggak dibagikan ke masing-masing orang. Semuanya masuk ke sana, semuanya dibiayai dari situ. Nah, baru nanti kalau kurang itu urunan. Tapi kalau untuk ini monggo disepakati aja baiknya bagaimana. Apakah berarti yang bawa itu bendahara ya, Bu ya? Ya, kalau menurut Ibu, saran Ibu itu bendahara aja. Berarti setiap kita buat program berarti kita minta dananya ke bendaharanya gitu ya, Bu? Betul, betul. Atau sesuai kesepakatan nanti didiskusikan di unit masing-masing. Karena yang program bersamanya kan sudah tercover oleh PHP 2D. Baik, Bu. Ya. Ada lagi? Mohon izin, Bu. Tadi jika tidak salah dengar tuh untuk bidang keilmuan itu kan disesuaikan dengan bidangnya, Bu. Dengan prodinya, betul. Dengan prodinya. Kalau misalkan di kegiatan PHP 2D kan kami kan dari pendidikan matematika, tapi kan di PHP 2D-nya itu kami ngambilnya agrowisata. Jika ada pelatihan-pelatihan yang kegiatannya dengan pertanian, itu apakah bisa kami masukkan ke pendidikan ya? Anda dari mana, Mas, prodinya? Pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Terus Anda berencana membuat program keilmuannya tadi apa? Yang berbasis pertanian gitu, Bu. Kan kemarin kami buat konsepnya sesuai dengan PHP 2D itu, Bu. Ya, nggak masalah kalau itu merupakan aplikasi dari matematika ya. Asal itu tidak overlap dengan yang PHP 2D. Kalau itu program itu sudah masuk di PHP 2D, tentu nggak bisa Anda klaim di program keilmuan. Boleh buat program pendukung untuk PHP 2D, tapi yakinkan bahwa program itu tidak masuk ke program tematik. Jadi satu program tidak bisa dihitung di dua tabel. Jadi kalau sudah masuk ke tabel tematik, tidak bisa lagi masuk ke individu. Berbeda itu. Namun kalau memang itu di luar program yang PHP 2D, Anda mensupport dengan program lain, boleh. Bisa difahami? Insya Allah bisa, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Oke, nampaknya sudah. Bu? Ya, masih. Oke, silakan. Iya, Bu. Saya mau tanya lagi ya, Bu ya.
Kan saya kan baru nih Bu, maksudnya non inti ya Bu ya. Inti. Nah, kan yang inti udah buat tadi kayak program dan lain sebagainya ya Bu ya. Berarti kita yang non inti kita berarti ikut mengikuti gitu ya Bu, mengikuti yang inti-inti gitu. Betul, mengikuti yang program bersama. Yang bersama Anda gabung, ngikut yang sudah disusun oleh tim inti. Namun Anda harus nambah yang keilmuan. Berarti kita tuh cuma tambahan buat melengkapi yang inti-inti tadi ya Bu ya? Betul, jadi memperluas jangkauan gitu ya. Oke Bu, siap Bu. Ada lagi yang lain? Oke. Ibu, bertanya. Ya, boleh. Maaf Ibu, tadi kan ada uang dari dari perguruan tinggi ya Bu, kalau nggak salah yang pada saat sesi Pak Beni tadi. Nah katanya kalau misalkan tadi yang disampaikan beliau untuk agar uang KKN-nya itu bisa turun, kita harus melunasi dulu ya Bu. Kalau boleh tahu untuk melunasi itu kira-kira berapa ya Bu, dan bayarnya itu di mana Bu? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Waduh, kayaknya Ibu Reza jawab. Saya bantu jawab Bu. Oh, ini ada Mas Sidik, silahkan. Kalau untuk teman-teman ini kan ikut direkognisi sebagai KKN ya. Nah, itu ada kewajiban teman-teman untuk membayar biaya KKN. Besar biaya KKN dan tempat pembayarannya ada di bank yang sudah bekerja sama dengan UAD. Kemudian untuk nominalnya, untuk angkatan kalau belum berubah itu sekitar 708. Ini angkatan 2018, 2019 semua ya? Halo? Iya Pak. Ya, sekitar 708. Itu nanti kalian bayarkan melalui bank yang sudah bekerja sama dengan UAD. Jadi seperti pembayaran SPP. Nanti dengan kode KKN. Jangan sampai salah kode KKN. Begitu Bu Iis? Ya, makasih Mas Sidik. Ada lagi? Tadi udah dibantu Mas Sidik. Jadi mungkin cukup ke teller nanti bilang bayar KKN 708.000 gitu ya mungkin Pak Bu. Ya, nanti ya untuk biayanya biasanya 708, tapi nanti mengikuti teller aja ya. Begitu. Oke. Ada lagi? Silahkan kita tunggu sampai maksimal jam 9 ya. Sudah over 30 menit Bu ini. Gak apa-apa Mas Sidik, gak banyak pertanyaan. Oke. Insya Allah sudah bisa difahami ya, tapi jangan khawatir kalau memang masih ada pertanyaan, ada DPL, ada hotline KKN juga, ya kami siap untuk membantu Anda semua. Oke, mari kita tutup pembekalan sesi 2 hari ini. Jangan lupa besok ada sesi ketiga dan seterusnya ya, hari Minggu ya, hari Ahad ya. Saya kira yang ketinggalan, kok masih 81 Mas pesertanya? Iya Bu. Masih banyak yang nggak ikut ya? Iya, masih ada yang nggak ikut. Nanti ini sudah saya rekam Bu, nanti kalau bisa saya unggah di YouTube biar nanti teman-teman yang tertinggal bisa mengikuti melalui YouTube. Oke, ya. Namun demikian teman-teman yang terutama untuk tim inti yang tim lainnya belum hadir di 2 sesi ini, itu di oyak-oyak untuk hadir. Nah, untuk yang non inti saya juga bingung nih karena memang mahasiswa kadang-kadang di awal-awal gini belum biasa akses web KKN itu ya Mas ya, sehingga kan masih 40-an nih, lebih ya 60-an ya. Ini malah sepertinya nganu Bu, yang lengkap tuh malah yang tim inti Bu. Iya. Yang tim inti malah belum. Ya, nanti tak masuk ke grup untuk pendamping mengejar. Karena teman-teman
kehadiran ini juga masuk ke penilaian ya, Mas Cidik ya? Iya, Ibu. Kok ana sing hasren, Mas Resen. Sapa iki? Piye, Mas? Halo. Izin bertanya ya, Bu. Ya. Saya perwakilan dari IMM Komisariat FPI. Oh ya, Ini mau tak terkait tutup pembayaran tim Heeh. inti, Bu. Mm-mm. Terkait pembayaran KKN itu untuk tim intinya membayarkan juga tidak ya, Bu? Sama, Mas. Jadi sama, sehingga nanti terkait akomodasi KKN itu Anda punya hak yang sama karena aktivitas yang dari PHB 2D kan hanya untuk tematik, sedangkan untuk aktivitas yang lain kan harus Anda biayai dari dana akomodasi tersebut. Gitu ya. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Terima Ya. kasih infonya. Jadi seluruh tim intinya itu juga ikut membayarkan KKN ya, Bu? Iya, kalau memang mau direkognisi KKN, kalau enggak ya Anda hanya mengerjakan PHP 2D tapi nggak bisa direkognisi KKN. Baik, Bu. Baik. Ya. Terima kasih ya, Bu. Yuk. Udah ya, kita tutup bersama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses semuanya. Mohon yang teman-teman yang belum tahu dikasih tahu ya, karena masuk penilaian loh kehadiran itu. 2 kali nggak